Luka lalu memutilasi dan mengkonsumsi daging Jun di depan kamera. Korbannya, Junlin, baru menetap di Montreal selama 2 tahun untuk kuliah di Concordia University jurusan teknik dan IT. Pada 2007, seorang laki-laki tersenyum sinis pada kamera dalam audisi reality show Kanada yang bernama Cover Guy. Laki-laki ini dengan bangga mengaku bahwa banyak orang mengatakan bahwa ia sangat-sangat tampan. Dari luar, ia terlihat seperti celebrity wannabe yang ambisius dan tidak berbahaya. Namun sebenarnya laki-laki ini adalah Luka Rocco Magnotta, yang pada awalnya terkenal setelah membunuh kucing. Namun 2 tahun kemudian, ia membunuh seorang mahasiswa dan memakan dagingnya. Inilah kisah Luka Rocco Magnotta, seorang nekrofilia dan kanibal yang kebrutalan dan kesadisannya membuat media terperangah. Bernama asli Eric Clinton Kirk Newman, Luka memiliki masa kecil yang sulit dan pedih. Ayahnya, Don Newman, didiagnosa skizofrenik, sedangkan ibunya, Anna Yorkin, memiliki obsesi pada kebersihan dan takut dengan kuman. Obsesi ibunya ini membuat Luka sejak kecil harus mencuci tangannya hingga kulitnya mengelupas. Ibunya juga melarang kelinci peliharaan Luka masuk ke dalam rumah sehingga saat musim dingin, kelinci itu mati kedinginan. Saat ia sekolah, Luka dibully karena gay. Dan untuk merasa bahagia, ia berimajinasi dan terobsesi untuk menjadi seperti Marilyn Monroe. Saat muda, ia merasa jelek, sehingga berimajinasi untuk menjadi cantik seperti Marilyn Monroe membuatnya merasa lebih baik. Luka akhirnya berhenti sekolah dan pada tahun 2003 menjadi model majalah dewasa. Pada tahun 2005, ia ditangkap atas penipuan kartu kredit dan dijatuhi hukuman sosial dan masa probasi selama 1 tahun. Tahun berikutnya, 2006, Luka secara resmi mengganti namanya menjadi Luka Rocco Magnotta dan menyebut dirinya sebagai model laki-laki terindah di dunia. Keinginannya untuk menjadi cantik, dikagumi, dan legendaris menjadi obsesi dalam hidupnya. Tahun 2007, Luka menyatakan bangkrut. Ia mencoba audisi Cover Guy karena butuh uang untuk operasi plastik agar wajahnya seperti James Dean, namun ia tidak lolos. Selama bertahun-tahun, Luka membuat 90 akun YouTube, 20 website, dan 70 akun Facebook untuk membuat fans club sendiri yang berisi dirinya sendiri, termasuk menyebarkan rumor tentang dirinya sendiri. Beberapa rumornya adalah bahwa ia merupakan sepupu River Phoenix, seorang aktor Amerika, dan rumor bahwa ia mantan pacar serial killer Karla Homolka. Mungkin kita bisa bahas tentang Karla Homolka di video berikutnya. Luka juga punya obsesi agar namanya suatu hari bisa masuk dalam Wikipedia. Pada tahun 2010, sebuah video berjudul One Boy Two Kittens tersebar online. Di video ini seorang laki-laki menyiksa dan membunuh 2 anak kucing dengan memasukkan anak kucing itu ke dalam kantung plastik yang lalu dikempeskan dengan vacuum cleaner. Video ini membuat heboh para pencinta kucing yang segera membuat grup Facebook untuk menginvestigasi siapa laki-laki kejam dalam video ini. Setelah setahun melakukan investigasi, mereka akhirnya menemukan sebuah nama, Luka Magnotta. Mereka awalnya mengira Luka adalah model kelas atas karena ada banyak fans club, video, dan website tentang Luka. Namun kemudian menyadari foto-fotonya palsu dan akun-akun yang terkait juga sangat mencurigakan. Grup pecinta kucing melaporkan Luka pada polisi atas dugaan penyiksaan hewan, namun polisi tidak membalas laporan mereka. Penemuan ini membuat para pencinta kucing semakin penasaran dengan Luka dan sempat merancang rencana untuk menjebak laki-laki ini. Tidak lama kemudian, pada tahun 2011, sebuah video berjudul Python Christmas kemudian viral. Di dalam video ini, seorang lelaki menyuguhi anak kucing untuk dimakan ular piton. Grup pencinta kucing semakin marah. Mereka sadar Luka sengaja melakukan hal ini untuk membuat orang-orang membencinya dan juga memburunya. Terlebih, anggota grup ini yakin Luka memiliki gangguan jiwa yang parah dan takut Luka akan menyakiti manusia apabila dibiarkan bebas begitu saja. Karena tidak mendapat bantuan polisi, mereka berusaha menangkap Luka dengan tangan mereka sendiri. Dan ternyata Luka menikmati perhatian yang diberikan oleh kelompok kucing ini. Luka sempat mengirim email ancaman setelah ia diinterview oleh reporter koran The Sun. Ketakutan para pecinta kucing bahwa orang yang menyiksa hewan bisa berkembang menjadi pembunuh berantai menjadi kenyataan saat itu. Sayangnya, tidak ada yang peduli dan semuanya sudah terlambat. Kejahatan Luka menggunakan cara yang sama.
ia menyiapkan sebuah kamera sebelum merekam dirinya. Videonya yang berjudul One Lunatic, One I Speak menunjukkan tubuh Junlin, seorang mahasiswa warga negara China yang bersekolah di Montreal, diikat ke kasur dan berkali-kali ditusuk oleh Luka. Luka lalu memutilasi dan mengkonsumsi daging Jun di depan kamera. Korbannya, Junlin, baru menetap di Montreal selama 2 tahun untuk kuliah di Concordia University jurusan teknik dan IT. Sayangnya, Jun tertipu dengan iklan Craigslist yang diposting oleh Luka yang mengajaknya bertemu dan akhirnya menjadi korban aksi gila Luka. Jun dikenal sebagai laki-laki yang baik, pintar, dan disenangi oleh orang-orang. Luka mengirimkan potongan-potongan tubuh Jun ke 2 sekolah dan kantor-kantor politik di Kanada. Torso korban dikirim ke kompleks apartemen di Montreal, satu kaki Jun dikirim ke kantor Partai Konservatif di Ottawa, sedangkan satu tangan lagi dikirim ke Perdana Menteri Kanada. Sedangkan kepala Jun ditemukan hanyut di sebuah kolam taman. Sebelum melakukan aksi membunuhnya, Luka menggunakan akun palsu untuk menyebarkan gosip tentang video ini agar video ini segera viral setelah diupload. Sesuai keinginannya, Luka segera viral dan dicari secara internasional. Bahkan Interpol ikut mencari Luka. Luka diketahui sering membuat website tentang dirinya dan juga lihai menggunakan deep web. Beberapa postingan curhatnya juga ditemukan tentang betapa ia membenci keluarganya. Selama diburu, Luka berpindah-pindah dari Kanada, London, Berlin, dan ini menyusahkan polisi dalam penangkapannya dan menjadikan dirinya buronan internasional. Pada Juni 2014, Luka masuk ke dalam sebuah warnet di Berlin karena ia ingin menggoogle namanya sendiri untuk melihat seberapa terkenal dirinya di internet saat ini. Untungnya, penjaga warnet yang baru saja membaca berita tentangnya di koran mengenali Luka dan segera menelpon polisi. Luka ditangkap saat ia sedang mencari berita tentang dirinya sendiri, menunjukkan ironi pada sifat narsisnya. Setelah persidangan tahun 2014, Luka dipenjara dengan hukuman minimum 25 tahun. Tragedi Luka sendiri terjadi atas banyak sebab, salah satunya gangguan narsisme dan sadisme yang ia miliki. Luka Magnotta ini definisi orang yang halunya sudah tingkat dewa. Saking pengen namanya masuk ke dalam Wikipedia, kalau kita lihat di video dia seperti orang yang normal, dan kita tidak pernah tahu bahwa ternyata di dalam otaknya ia adalah seorang monster. See you guys on the next video. Stay sane and stay alive.